Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 kelas 11 IPS 2 yang anggotanya terdiri dari Hizratus Syifa, Pinkan Marsyal Farizi, dan saya sendiri Putri Kalisa Zara. Kelompok saya akan membahas bab 2 yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pertama, hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratēn yang berarti pemerintahan, yang berarti pemerintahan rakyat. Dapat diartikan juga bahwa dalam sebuah negara berdemokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi juga adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, diantaranya demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi berdasarkan ideologi, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Walaupun demokrasi sudah dibagi menjadi 4 klasifikasian, namun masih dibagi lagi menjadi subbab pengklasifikasian. Diantaranya, pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi formal adalah bentuk dari demokrasi yang melakukan pemberian dari kekuatan hukum yang dimana juga akan sama ke dalam sebuah bidang politik tanpa melakukan sebuah bentuk pertimbangan dari perbedaan ekonomi. Demokrasi material adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang dimana biasanya akan termasuk ke dalam negara sosialis komunikasi. Demokrasi material lebih memfokuskan ke dalam pengedapan dari kesamaan akan hak dari warga negaranya. Demokrasi gabungan adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang melakukan penggabungan dari kedua macam bentuk dari demokrasi yang telah ada sebelumnya, sehingga demokrasi ini melakukan penyamaan dari berbagai macam bentuk hak maupun derajat yang berada pada sebuah individu. Kedua, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam suatu pertemuan. Demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan. Dalam bentuk demokrasi ini, orang bukannya secara langsung mengambil bagian dalam pemerintahan, tetapi melalui perwakilan yang dipilih. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Demokrasi proletar merupakan demokrasi ala komunistik yang merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepada negara. Segala-galanya negara, rakyat dikuasai oleh negara, rakyat sebagai pekerja negara. Suara dan aspirasi rakyat tidak didengar dan diperhatikan oleh pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, menjamin tegaknya keadilan, menghargai adanya keanekaragaman, menghindari kekerasan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan HAM. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama adalah pemerintahan revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949.
Penerapan demokrasi pada masa ini adalah perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda, belum baiknya pelaksanaan demokrasi, masih adanya sentralisasi, pemerintahan mengeluarkan KNIP berupa menjadi lembaga legislatif dan pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua ada perkembangan demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Penerapan demokrasi yang digunakan, pertama digunakan undang-undang sementara atau biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Masa di mana berjayanya Indonesia, demokrasi ini bisa disebut sebagai demokrasi liberal. Terjadinya akuntabilitas politik yang sangat tinggi, dan demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibat konflik ekonomi yang lemah. Yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966 atau 1965. Penerapannya adalah adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan, peran presiden mendominasi, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI, tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia, jaminan HAM yang lemah, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik di luar negeri sudah memihak ke RRC. 4. Pemerintahan demokrasi Orde Baru yang terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Penerapan demokrasi masa ini adalah ditandai dengan tergantinya Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno oleh Presiden Soeharto, menerapkan demokrasi Pancasila, fungsi ABRI mendominasi, berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi dari 1999 sampai sekarang. Ditandainya dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun, ditandainya dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie, perubahan besar-besar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, menerapkan demokrasi Pancasila, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, kebebasan dalam berpendapat. 3. Membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokrasi. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila negara tersebut 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. 2. Partisipasi dalam perbuatan keputusan. 3. Distribusi pendapat secara adil. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. 1. Membiasakan diri untuk bertindak demokrasi dalam segala hal. 2. Membiasakan diri memilih pemimpin dengan demokrasi. 3. Membiasakan diri menyelesaikan masalah dengan musyawarah.